yang dimanipulasi dengan mafia-mafia migas itu sehingga mempengaruhi harga jual BBM di dalam negeri? Seberapa besar pengaruhnya? Saya kira sangat besar dalam pengertian merugikan masyarakat gitu ya. Dan jangan lupa bahwa menurut perkiraan Pertamina itu di tahun 2018 itu kalau tidak ada reformasi yang menyeluruh di sektor migas kita ini, baik dari sisi produksi ya, dari sisi refinery dan seterusnya, itu kita akan menjadi the largest importer daripada BBM ini, importer terbesar gitu. Jadi karena produksi kita itu trennya itu terus menurun ya, sementara konsumsinya kan trennya menaik gitu kan, sehingga mau nggak mau untuk memenuhi kebutuhan itu harus import. Nah jadi saya kira persoalan import itu ya itu kan mau nggak mau harus dilakukan gitu. Bagaimanapun juga karena memang kita defisit gitu. Nah, persoalannya itu adalah perhitungan Mas Fadil ini, misalnya kenapa premium harganya 6.500 ya, dari harga keekonomian misalnya 11.000 ya, itu hitung-hitungannya seperti apa? Iya, itu ada hitung-hitungannya, misalnya berapa harga importnya ditambah alfanya gitu kan, terus ditambah PPN dan seterusnya, itu kemudian besar harga keekonomiannya berapa, disubsidi berapa, sehingga harganya menjadi 6.000 kan gitu kira-kira. Tapi untuk yang non subsidi juga perhitungannya juga seperti itu kan perhitungan perdagangan biasa. Jadi yang penting itu adalah bahwa di dalam proses ini ya, di dalam kegiatan aktivitas import ataupun ekspor sebenarnya itu dilakukan oleh pihak ketiga itu yang menjadi persoalan utama saya kira, sehingga di situ ada ada tambahan layer gitu ya, yang membuat kemudian harganya menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya gitu. Mungkin Pak Kurtubi juga bisa menjelaskan Pak, kenapa harga keekonomian untuk bensin seharusnya adalah 11.000, kemudian disubsidi menjadi 6.500. Bagaimana hitung-hitungannya sebenarnya? Plus misalnya dari proses dari liftingnya, kemudian refiningnya, sampai dengan distribusinya. Apakah harga 6.500 itu sebenarnya sudah cukup fair, atau sebenarnya bisa lebih rendah daripada itu? Kalau minyak mentah dari Produmi ini kan milik pemerintah, milik negara, masuk ke kilang Pertamina dinilai hanya biaya produksinya saja, maka biaya harga jual bisa lebih rendah dari 6.500 kalau hanya proses liftingnya saja. Ya, artinya minyak mentah yang diperhitungkan ini hanya memperhitungkan biayanya saja. Ya. Dampaknya penerimaan migas di APBN menjadi hampir nol. Ya, ini konsepnya Pak Kwik. Ya, konsepnya Pak Kwik. Itu benar juga, tapi konsekuensinya penerimaan migas yang sekarang di APBN sekitar 300 triliun jadi nol. Itu kalau minyak milik pemerintah di Produmi ini masuk ke kilang Pertamina hanya memperhitungkan biaya kos produksi minyak mentah. Padahal tidak. Itu tradable itu. Ya, minyak mentah yang keluar dari Produmi ini penerimaan negara. Sehingga harganya dinilai sama dengan harga minyak mentah yang ada di APBN, sekitar $100, bukan $10. Sehingga Pertamina menghitung minyak mentah milik pemerintah yang masuk ke kilang Pertamina, harganya adalah harga APBN $100. Nah, bagaimana dengan misalnya biaya distribusi misalnya? Ini saat ini yang menjadi salah satu beban yang paling besar. Kalau saya mengutip data dari Bloomberg, sebenarnya lifting itu hanya 20% distribusi yang mahal dari harga. Ya, karena tanker-tanker Pertamina ini sebagian besar sekarang sewa. Yang dimainkan harga sewanya oleh para mafia tanker disebut kalau ini ya. Berarti permainannya tidak hanya masalah impor, tapi juga persewaan tanker, ekspor juga. Tidak hanya ekspor impor, juga tankernya dikuasai oleh mafia tanker. Dari segala sisi berarti dipermainkan sehingga masyarakat menjadi korban dengan harga 6.500, kemudian menjadi beban subsidi bagi pemerintah saat ini. Itu yang terjadi. Baik, kita coba akan perbandingkan harga sebenarnya BBM di negara kita dengan negara-negara di ASEAN. Kita coba lihat bersama-sama grafiknya. Indonesia RON 88 ini adalah premium ya, harga dalam negeri 4.500, harga konversi harusnya itu 6.500 ya teman-teman.
Ini di Malaysia jenis BBM RON 95 ini seperti kita, ini tahun 2012. Baik, RON 95 ini adalah Pertamax Plus. Harganya adalah 5.753. Ini di Thailand, Blue Gasoline 12.453, tidak subsidi. Nah, ini untuk tahun 2013 di Indonesia harga per liternya 6.500, kemudian Malaysia 6.141, Thailand 11.502, Filipina 12.000 sekian, Singapura 16.000 sekian. Nah, tapi permasalahannya kalau di Malaysia yang harga 6.141 ini adalah kualitas Pertamax Plus, Bapak-bapak. Kemudian di Thailand, Filipina, dan Singapura harga segitu adalah harga Pertamax Plus. Sementara harga Pertamax Plus di kita 12.000 sekian, kemudian disubsidi menjadi 6.500 untuk jenis premium subsidi. Dari Pertamax kemudian menjadi premium subsidi. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari data ini, Pak Kurtubi? Kembali bahwa memang sistem perminyakan kita ini masih tidak efisien. Tergambar oleh harga jual BBM non subsidi, yang non subsidi loh ya, non subsidi kita relatif mahal bandingkan dengan Amerika Serikat, ya masih lebih mahal di sini. Padahal di Amerika itu sudah ada pembebanan gasoline tax oleh negara bagiannya maupun oleh negara federal. Itu pun masih lebih murah daripada harga Pertamax Plus atau Pertamax di Indonesia. Penyebabnya ketidakefisienan ini banyak, ya. Pertama karena hampir semua ya BBM non subsidi ini harus diimpor. Sekali lagi tadi lewat pihak ketiga. Pertama, lalu pengangkutan tanker di Indonesia juga ini ada semacam quote semacam mafia tanker yang menyebabkan Pertamina itu harus menyewa tanker. Jadi kebutuhan tanker ini kebutuhan yang sifatnya permanen, tapi kita masih menyewa. Masih menyewa. Sebagian besar tanker Pertamina itu didesain disewa, ya. Disewa itu artinya jatuhnya menjadi lebih mahal. Ini, nah, dan memang fakta objektifnya kita negara kepulauan, ya, di mana biaya distribusinya itu akan relatif lebih mahal, ya. Dan yang ketiga, tidak ada pemerintah ikut campur menentukan harga jual BBM non subsidi 100% diserahkan ke pasar. Ini sebenarnya melanggar konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan melarang penggunaan harga pasar untuk BBM di Indonesia. Baik, ya ini mestinya harus ada campur tangan pemerintah di situ agar BBM non subsidi ini bisa lebih murah sehingga nanti lebih banyak masyarakat yang tertarik membeli BBM non subsidi ini, gitu. Nanti kita akan bahas terkait dengan mekanisme impor BBM dari luar negeri ke dalam negeri itu seperti apa, sehingga melewati petrol yang ada di Singapura itu mekanismenya seperti apa. Kami akan membahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Didukung oleh A Kick of Perfect White Coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Yo mama, jangan bingung, santai aja. Ayo kita jual di dunia aja. Kalau kamu gak berniaga ini demo, aku bakal cowok baru. Lu gak pake, dielus-elus, diberniagain aja pakai lu masih muda. Ingat terus ketemu habis itu langsung dua barang second tanpa berlanjut gokil. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya, Mbak. Sudah lebih baik. Untung ada CKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Datang dan saksikan pameran terbesar di Jawa Tengah yang dikemas dengan rekreasi, hiburan, dan kompetisi. Bersama keluarga dan teman-teman, dapatkan produk unggulan Jawa Tengah. Nikmati hiburan dan wahana rekreasi, serta ikuti kompetisi yang diadakan. Jangan lewatkan Jateng Fair 2014, 29 Agustus sampai 14 September 2014.
Halo Belgian Chocolate dengan rasa coklat Belgia yang paling enak. Ma, papa nih. Ma. Halo Belgian Chocolate, benar-benar enak. Pasti lagi minum Hilo deh. Gunadarma World Class University membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin makin ceria. Beruntung gembira, mudah dan sehat. Rahasia Mastin hebat, rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin good. Sudut Pandang hadir setiap Sabtu jam 10:30 malam. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Anda kembali di Bincang Pagi, saya kembali ke Pak Kutubi. Pak Kutubi, sebenarnya bagaimana mekanisme pembelian BBM yang diimpor dari luar negeri sampai akhirnya sampai ke Pertamina, Pak? Ini bermula dari kecilnya kapasitas kilang BBM yang dimiliki oleh Pertamina. Padahal konsumsi BBM meningkat setiap tahun. Mau tidak mau, sekalipun kilang Pertamina beroperasi sangat efisien, semua bekerja 24 jam, BBM yang dihasilkan tidak pernah cukup. Sekarang ini kebutuhan BBM kita lebih 60%, bayangkan lebih 60% harus diimpor. Ditambah dengan minyak mentah, nilai impor kita 45 miliar dolar. Dalam rupiah 500 triliun. Satu hari lebih 1 triliun biaya impor migas kita. Nah, karena kita kondisi seperti itu, praktek selama ini sebagian ini impornya melewati Singapura, lewat pihak ketiga. Ya, padahal Singapura ini tidak punya minyak mentah, tetapi memang kilangnya banyak. Kilangnya banyak di Singapura, sehingga kita banyak membeli BBM di Singapura. Tapi bukankah misalnya kalau kilangnya itu salah satunya adalah Petral, bukankah itu bagian dari Pertamina sebenarnya? Tadinya dimaksudkan Petral itu sebagai trading arm namanya bagi Pertamina, tetapi sering disalahgunakan untuk menjustifikasi bahwa membeli lewat pihak ketiga itu boleh lebih-lebih. Lalu tender menentukan siapa yang mensuplai BBM ke Indonesia ini dilakukan secara jujur transparan katanya. Tapi saya tetap berpendapat, sekalipun lewat jujur transparan tendernya, sepanjang ini yang diundang ini adalah kaum trader, broker minyak, Indonesia tetap rugi. Kenapa? Sebab yang nama trader ini dia bukan penghasil, dia beli minyak mentah ataupun BBM dari produsen untuk dijual kepada Pertamina. Kenapa bukannya kita mengimpor langsung dari negara produsen? Itulah jawaban yang benar. Oleh karena kita harapkan pemerintah yang akan datang, kita harapkan melarang Pertamina mengimpor migas dari pihak ketiga. Sekarang nggak ada larangan. Ya, nah ini yang ke depan bagian dari perbaikan tata kelola. Tidak hanya impornya, Mas, sisi ekspornya juga. Sisi ekspornya juga mafia ini berjalan di mana dengan sistem sekarang. SKK Migas dulu BP Migas tidak bisa menjual sendiri migas kita, sehingga harus menunjuk pihak ketiga. Nah, mestinya kita ekspor langsung sehingga tidak rugi negara itu. Jadi dari kedua sisi mafia ini kita harus tutup medan laganya. Baik. Pak Fadil melihat dulu Menteri BUMN pernah ingin memindahkan Petral dari Singapura ke Batam, namun tidak jadi. Akhirnya Petral tetap berdiri di sana di Singapura. Apa alasannya, Pak? Ya itu nggak bisa disebutkan lagi, saya kira lebih pada politiknya gitu kan, lebih pada tekanan-tekanan politik yang dilakukan. Dan seperti apa namanya ya seperti yang terjadi sekarang ini, Bukharen misalnya mengundurkan diri ya. Itu karena Petral? Bukan karena Petral, maksudnya kan karena ada salah satunya karena ada tekanan politik, saya kira kan tidak kuat menghadapi persoalan-persoalan politiknya gitu kan, bukan pengelolaan perusahaannya itu sendiri. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, saya kira juga di dalam Pertamina sendiri mungkin juga ada beberapa orang Pertamina juga yang memang mendapatkan manfaat daripada praktek-praktek yang selama ini terjadi gitu kan, sehingga tidak ada juga insentif untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut gitu. Jadi kan sebenarnya ini bukan sebuah
sebuah keputusan yang sulit-sulit amat untuk dilakukan kan, memindahkan petra atau kilang itu misalnya dari Singapura ke Batam atau operasinya dari dari Singapura ke Jakarta, gitu kan bukan sebuah persoalan yang menurut saya rumit gitu loh ya kan, dan sukar untuk dilaksanakan gitu. Jadi tapi kan aspek-aspek ini bukan hanya sekedar menyangkut aspek-aspek korporasi gitu kan, dalam konteks kebijakan migas di kita ini. Oke, siapa yang dirugikan Pak Qurtubi? Kalau misalnya kilang kita, mohon maaf, kalau misalnya Petrol dipindahkan dari Singapura ke Indonesia, siapa yang rugi? Mungkin trader-trader itu ya yang akan dirugikan, tetapi yang jelas kalau dia dipindahkan mungkin tidak ke Batam, bila perlu ke Jakarta. Jadi transaksi migas itu dilakukan di Jakarta. Di Jakarta perbankan siap, cukup mampu ya mengakomodir transaksi nilai 45 miliar dolar, dan BPK bisa mengontrol ya, rakyat bisa mengontrol ya, untuk bisa lebih transparannya kegiatan ekspor impor itu seyogyanya yang dilakukan di Jakarta. Ini proyek jangka panjang kita mestinya harus dipersiapkan sehingga pasar minyak Asia ini mestinya pusatnya di Jakarta, tidak di Singapura. Trader-trader itu tidak akan mungkin ada tanpa ada backing dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang besar. Dari sejak dulu mafia migas itu backingnya adalah kekuasaan. Nah, siapa yang diuntungkan dari praktek itu? Banyak pihak, terusnya mafianya sendiri sama pejabat yang menjadi backingan, maupun keluarga pejabat. Keluarganya, jadi kalau dia pejabat mungkin tidak, keluarganya. Sampai level apa Pak pejabat yang dimaksud? Lebih tinggi lebih kuat, lebih tinggi lebih kuat pasti itu. Nah, presiden kemungkinan saya tidak mengatakan demikian, tetapi ya, bisa ditelaah itu nanti. Ya, tapi kan ini kan bukan hanya berlangsung dalam katakanlah 10 tahun, itu kan sejak lama gitu. Jadi kan memang kalau dari sisi bagaimana investasi yang dia sudah lakukan gitu, sejak lama tidak pernah dipelihara ini, membuat jaringan politiknya terhadap dengan kekuasaan. Jadi istilahnya siapapun yang berkuasa, yaitu mereka itu bagian daripada kekuasaan itu gitu kan. Jadi memang di situnya saya kira kita sukar untuk melakukan perubahan-perubahan yang yang ingin Anda sampaikan adalah dikarenakan penguasa juga mendapat jatah, akhirnya mereka tetap membiarkan. Ya, maksudnya bukan mendapat jatah, mendapat manfaat. Oke, berarti tugas kita adalah saat ini menunggu pemerintah yang mengabaikan manfaat itu, yang tutup mata dengan manfaat itu. Yang bisa harus memutus itu tapi gini, kalau dianya saja mungkin Pak bisa gitu ya, tetapi kan kekuasaan itu bukan di tangan presiden atau di wapres, tapi kan birokrasi secara keseluruhan ya. Jadi memang tata kelolanya harus dirubah. Undang-undangnya sekarang, undang-undang yang melanggar konstitusi, penuh ketidakpastian bagi investor. Jadi kita dorong pemerintahan baru nanti segera mencabut undang-undang migas itu, membuat sistemnya lebih sederhana, lebih simpel, jangan melanggar konstitusi. Nah, itu akan arahnya ke situ. Sistemnya harus sistemnya itu harus in place gitu istilahnya. Nah, itu nanti baru kemudian itu terjadi dengan sendirinya pembenahan-pembenahan. Kalau tadi Bapak-Bapak mengatakan bahwa praktik kotor mafia migas ini menyebabkan tingginya harga BBM di Indonesia. Nah, kita nanti akan membahas terkait dengan bagaimana caranya agar harga BBM ini di satu sisi tidak terlalu membebani masyarakat, tapi di sisi lain juga tidak membebani pemerintah, khususnya untuk APBN 2015. Kami akan kembali sesaat lagi.